يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد مرحبا بكم ومرحبا بكنا أيتها الآباء والأمهات, para bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita melanjutkan insyaallah ta'ala pembacaan dan pengkajian kitab Manajemen Waktu Para Ulama yang ditulis atau dikaryakan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini beliau menjelaskan di kitabnya hadis yang masyhur diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lainnya tentang kenikmatan dan urgensi waktu, kenikmatan berupa waktu dan urgensinya yang disebut oleh Nabi SAW as-sihhatu wal faragh, yaitu nikmat sehat dan juga waktu luang. Nikmat sehat dan juga waktu luang. Insyaallah kita akan membahas hadis tersebut beserta juga perkataan Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala tentang hadis itu. Dan hadis ini merupakan pelita yang sangat penting, menjadi basirah untuk kita dalam mengarungi kehidupan, baik di usia belia maupun di usia tua, karena pahala atau dosa itu tidak mengenal usia, melainkan seseorang akan dihisab sesuai dengan amalan dia, bukan dengan usia dia. Walaupun kadang-kadang usia juga berpengaruh terhadap pengampunan ataupun tidak tercatatnya amalan ataupun pemakluman. Ya bisa. Misal seseorang di usia yang membuat dia diberi uzur seperti usia renta sehingga tidak mampu untuk menunaikan hal-hal yang pada asalnya wajib untuknya atasnya, tetapi karena usia dan faktor kesehatan membuat Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Tapi ala kulli hal, berapapun usia seorang insan yang berakal, maka urgensi waktu menjadi kepentingan yang harus difikirkan dan dipertimbangkan, karena waktu adalah nikmat yang tanpa cacat. Waktu adalah nikmat yang tidak bercacat. Adapun nikmat lainnya maka memiliki tumbal dan kecacatan dan kekurangan. Adapun waktu selalu sempurna. Tidak ada waktu yang berupa pengkhianatan, melainkan waktu adalah waktu. Dan kita diberi kesempatan sekarang. Tidak ada siang namun siangnya cacat, tidak ada. Tiada malam namun malamnya cacat, tidak ada. Melainkan siang tetaplah siang, malam tetaplah malam, dan kesemuanya kita berada padanya. Beda dengan nikmat lainnya yang ada posibilitas kekurangan dan cacat. Misal nikmat sehat. Sehatnya seseorang tidak melazimkan seluruh anggota tubuhnya itu berfungsi dengan begitu sehat seluruhnya. Belum tentu. Ketika kita bertanya kepada beberapa orang tua, bagaimana kabar bapak? Bagaimana kabar kakek? Mereka bilang alhamdulillah sehat. Tetapi di sisi lain konsumsi obat rutin itu selalu jalan. Berarti sehatnya sehat, ya tetap aja ada kekurangan dalam kesehatan. Bahkan yang muda sekalipun, sehatnya sehat, mungkin ada salah satu atau berapa bagian tubuhnya yang
perlu diperbaiki. Sekarang misal saya sendiri dalam keadaan sehat, namun mata saya -3. Berarti kan tidak sempurna kesehatan ini. Dan semua dari kita pasti ada salah satu penyakit pada tubuh kita yang ternyata membuat kita introspeksi diri. Dunia ini tidak sempurna dan nikmat yang paling terwujud sempurna apa adanya adalah waktu. Waktu itu sempurna. Ya. Apakah ketika ini siang, adakah siang yang cacat? Tidak ada siang yang cacat. Waktu duha, apakah ada waktu duha yang cacat? Tidak ada. Maka ini nikmat yang sempurna yang wajib untuk kita syukuri dan manfaatkan. Baik, kita menuju ke halaman 42 dari kitab ini, penjelasan hadis atau as-sunnah tentang urgensi waktu. Ibu-ibu, suara saya sudah jelas belum, Bu? Jelas? Ritmenya kecepatan atau terlalu cepat? Baiklah. Penjelasan as-sunnah tentang urgensi waktu. Oke? Cukup segitu, Pak? Soalnya saya lagi semangat banget ini, jadi agak cepat. Ya. Penjelasan as-sunnah tentang urgensi waktu. Cukup segitu, Bu? Apa dikencengin sedikit? Penjelasan as-sunnah tentang urgensi waktu. Oke ya? Oke. Dikatakan di kitab, penjelasan as-sunnah yang suci, yaitu hadis Nabi SAW disebut as-sunnah al-mutahharah. Yaitu sunnah mutahharah, yaitu wahyu atau sunnah hadis Nabi yang memang bersih, suci dari kesalahan, ya, dan suci dari ketidakadilan. Segala hukum Allah baik di Al-Quran dan As-Sunnah itu suci dan mulia. Yang kotor itu seringkali hati dan pikiran kita, sehingga menafsirkan keduanya itu tidak benar. Penjelasan as-sunnah yang suci tentang urgensi waktu itu sangatlah jelas dan gamblang. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah radhiyallahu anhu rahimahumullah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas." Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalam keduanya. Ghaban atau ghaban itu ketertipuan. Nanti kita bahas insyaallah. Banyak manusia itu terpedaya sehingga rugi gitu loh. Jadi penipuan tuh ada yang merugikan, ada yang enggak merugikan. Nah biasanya maghbun itu penipuan yang baru nyadar orang itu ketipu nantinya gitu loh. Baru nyadarnya entaran. Itu biasanya. Dua nikmat ini banyak manusia sebenarnya tertipu dengan dua hal ini. Namun baru nyadar ditipunya tuh nanti gitu loh. Enggak pas lagi on time, bukan. Dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalam keduanya yaitu as-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan waktu luang. Jadi nikmat sehat dan nikmat apa? Waktu luang, leisure time. Al-faragh. Oke. Dan disebutkan di kitab ini di footnote banyak sekali penjelasannya, insyaallah kita bahas. Jadi kita sedang membahas hadis. Coba kita baca dulu halaman 44. Waktu adalah karunia yang agung dan anugerah yang begitu besar. Hanya orang-orang yang hebat yang mendapatkan taufik dari Allah yang mampu mengetahui lalu memanfaatkan waktu seoptimal mungkin. Jadi orang yang disebut orang hebat itu apa? Dia dapat hidayah dan dia tahu pentingnya waktu dan dia manfaatkan waktu. Itu baru orang hebat. Ya. Seperti yang diisyaratkan dalam hadis, banyak manusia tertipu di dalam keduanya, yaitu waktu sehat dan juga waktu kosong.
Itu artinya orang yang mampu memanfaatkan waktu amatlah sedikit. Nah, kebanyakan manusia justru lalai dan tertipu dalam memanfaatkan waktu. Banyak orang berpikir bahwasanya wasting time, menyia-nyiakan waktu itu hanya terjadi pada usia remaja, dan itu salah. Betul, remaja memang banyak menyia-nyiakan waktu karena mereka belum punya banyak beban, belum luas cakrawala pikiran, dan belum memiliki pertanggungjawaban, serta ya belum mendapatkan ilmu tentang kehidupan. Namun betapa banyaknya orang pensiun juga menyia-nyiakan waktunya dengan tidak menuntut ilmu, tidak merutinkan amal saleh, padahal waktunya luang sekali. Tidak banyak menyimak hal yang bermanfaat, itu banyak di usia tuanya. Kan sebagian juga menghabiskan waktu usia sisa umurnya untuk memancing, bengong, diem. Ya. Tertipu, lalai dan tertipu. Maka ya kita bahas dua nikmat yang banyak manusia itu tertipu padanya. Dalam footnote di halaman 43, penulis menyebutkan banyak manusia tertipu tentang kesehatan dan waktu luangnya. Yaitu maksudnya banyak manusia merugi gara-gara menggadaikan kesehatan dan menggadaikan waktu luang. Jadi barang gadaian gitu loh, demi mendapatkan kepuasan dan sensasi yang sementara. Menggadaikan kesehatan demi sensasi minum khamr. Itu tertipu. Dan itu kerugian sebenarnya, ghaban. Yang kerugian itu baru disadari entaran. Ketika mendapatkan sensasi khamar, mungkin dia merasa nggak rugi karena kapan lagi saya minum khamar. Tapi entar, ketika hangover, ya, ketika mabuk, ketika dihukum cambuk, kalau emang diadakan hukum itu di Indonesia, atau hal-hal lain, sanksi sosial karena peminum khamar, dan seterusnya. Juga terpedaya dengan menggadaikan waktu luang demi sensasi yang sementara. Habis waktunya untuk hal yang justru merugikan dia. Modal hilang, barang gadai dirampas yaitu waktu, dan tinggal sisanya apa? Kesengsaraan, rugi. Beberapa ulama mengatakan bahwa yang disebut nikmat adalah sesuatu yang dinikmati dan dirasakan enak oleh manusia. Ada yang namanya nikmat, jemaah. Ada yang namanya nikmat, ada yang namanya rezeki. Semua yang dinikmati, baik halal atau haram, itu mesti rezeki. Tapi tidak semua yang menjadi rezeki itu dinikmati. Oke? Semua yang dinikmati, baik halal atau haram, itu rezekinya. Tapi tidak semua rezeki dinikmati, halal atau haram. Jadi rezeki itu lebih umum daripada nikmat. Dan nikmat, walaupun sebegitu luasnya, itu lebih khusus daripada rezeki. Ya. Nikmat itu disukai oleh orang yang menikmatinya. Tapi tidak semua rezeki disukai oleh orang yang mendapatkannya. Bahkan nikmat memang dinikmati oleh pemiliknya, penikmatnya. Bahkan rezeki kadang-kadang tidak disadari oleh pendapatnya, oleh orang yang mendapatkannya. Ya, nggak disadari kalau itu rezeki gitu loh. Dan ya seharusnya dia nikmati karena dia nggak sadar itu rezeki, akhirnya dia nggak menikmati rezeki itu. Baik. Jadi
nikmat dengan rezeki ada perbedaan. Rezeki itu adalah apa yang dirasakan enak oleh manusia. Sedangkan rezeki adalah apa yang didapatkan oleh manusia, enak ataupun tidak, terasa ataupun tidak. Seorang yang sedang sakit ketika dia makan makanan lezat terasa hambar rezekinya. Tapi itu rezeki, nikmat gak? Enggak. Enggak nikmat. Walaupun itu halal enggak nikmat buat dia, karena dia sakit. Maka rezeki ini lebih luas. Lebih luas. Jadi tidak semua rezeki itu dinikmati, walaupun didapatkan. Taib. Mana yang lebih umum? Jelas rezeki lebih umum. Rezeki itu mencakup yang halal dan yang haram. Itu semua rezeki menurut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun pandangan Mu'tazilah, rezeki itu hanya yang halal. Adapun yang haram bukan rezeki. Itu pandangan Mu'tazilah. Ya. Kalau seseorang kerja di bank ribawi dan itu haram buat dia gajinya, kemudian setelah gajian dia makan soto ayam, halal atau tidak haram, dengan uang dari hasil bekerjanya di bank ribawi misalnya. Soto ayamnya asalnya halal, tapi karena dia cara mendapatkannya adalah dengan membayar dengan uang haram versi dia, maka soto ayamnya halal atau haram, Bu? Ayo, Bu. Saya enggak ceritain ibu-ibu loh, saya ceritain orang lain, Bu. Halal atau haram, Bu? Haram. Tapi dia makan. Rezeki bukan? Rezeki. Enak atau enggak? Enak soto ayam kok. Ya, dan itu soto ayam favorit dia misalnya. Nikmat, nikmat. Rezeki, rezeki. Halal atau haram? Haram. Oke. Jadi kadang-kadang yang haram itu nikmat dan kadang-kadang rezeki itu haram. Dan manusia itu akan terbebani dengan nikmatan yang haram dan rezeki yang haram. Itu pandangan Ahlussunnah. Adapun pandangan Mu'tazilah, soto ayam itu bukan rezeki dia karena itu haram buat dia. Ini beda. Sehingga kalau dia makan soto itu, maka itu bukan dari Allah. Allah tidak menciptakan perbuatan makan soto itu, melainkan ribetlah pokoknya kalau pakai akidah itu. Jadi orang-orang yang mendapatkan rezeki haram, tetap itu rezekinya dia. Dan itu takdir Allah Azza wa Jalla betul, tetapi itu akan ada hisab yang berat buat dia. Ya. Jadi rezeki berupa materi itu kadang-kadang halal dan kadang-kadang haram. Rezeki yang tidak pernah haram apa? Waktu. Ada enggak waktu yang haram? Enggak ada. Wah, saya haram nih malam ini. Ya, enggak bisa malam itu jadi haram buat antum karena antum hidup dikasih oleh Allah dan halal semua waktu itu halal. Ya. Begitu. Jadi nikmat adalah apapun yang dinikmati dan dirasakan enak oleh manusia. Adapun kalau enggak ada rasa, enggak ada nikmat. Bukan nikmat. Ya. Jadi orang sakit yang makanan terasa hambar buat dia nikmat gak? Enggak nikmat. Makanya sedikit makannya orang sakit itu. Enggak banyak. Bahkan sebagian harus dipaksa-paksa makan karena enggak enak. Dia enggak suka makan. Tapi ketika masuk ke perutnya itu rezeki buat dia. Jadi tidak semua rezeki itu nikmat. Namun semua nikmat itu rezeki baik halal maupun haram. Taib. Sekarang kan kata Nabi, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang manusia itu terghubenkan, terpedaya di dalam keduanya. Apa itu al-ghubn? Al-ghubn di sini adalah membeli dengan harga yang berlipat ganda atau menjual dengan harga yang tidak sepadan dengan harga beli, itu ghubn. Asal makna ghubn itu. Ghubn adalah membeli sesuatu dengan harga yang berlipat ganda dari
semestinya, itu ghuban. Atau menjual tapi dengan harga yang tidak sepadan dengan harga beli, itu sama. Jadi ghuban itu ada dua. Dalam masa muamalah jual beli, ghuban ada dua. Pertama, membeli dengan harga yang berlipat ganda, keterlaluan harganya, tinggi. Dan di sini ada unsur penipuan. Itu ghuban. Misal antum nggak tahu harga jam tangan ini, ya. Misalnya nggak ada jam tangan, branded misalnya, bukan yang palsu, bukan, branded bener, ori. Nah, karena antum nggak ngerti, ibu nggak ngerti ini jam, ya yang penting mereknya merek branded lah, pokoknya merek terkenal gitu kan. Kan namanya brand itu kan dalam produksinya kan. Untuk jam tangan nggak cuma satu, grade-nya beragam. Ada yang di bawah 1 juta, ada yang di atas 5 juta, banyak beragam. Karena nggak tahu harga jam dan kelihatan cakep nih jam, ada brandnya, masya Allah, brand ternama dari Italia misalnya. Penjualnya bilang, pembeli bilang, antum bilang berapa bang harganya bang? Oh ini harganya 5 juta. Ini jenis G-Shock begini sekian-sekian, nomor seri sekian-sekian. Ya. Padahal harga di pasaran itu cuma 850.000. Namun karena memang bentuknya unik dan menarik, dan sepertinya pembeli ini, yaitu antum merasa suka banget itu dengan jam itu, maka penjual ini pakai trik dia. 5 juta nih bang. Oh 5 juta ya pak ya. Oh pantesan ya. Bagus soalnya, kata pembeli. Nggak tahu apa-apa nih. Boleh nawar nggak? Waduh, kalau nawar takutnya saya nggak ada untungnya. Ya salah, nggak ada untungnya gimana? Ya. Tapi karena pembeli ini jahil, nggak ngerti, dan sudah kadung jatuh cinta sama jam ini, udah bang nggak apa-apa, udah nawar dah 4,5 ya, 4,5 juta boleh nggak? Aduh, nggak apa-apa lah buat abang 4,5 dah. Ya salah, penjualnya. Ya, akhirnya terjadi akad. Ya udah, serah terima, khalas, selesai akad. Pembeli ini sampai rumah kemudian memamerkan jamnya ke keluarganya. Dan di antara keluarganya ada yang faham tentang jam. Beli berapa ente? 4,5 bro, alhamdulillah anak irit 500.000. Ya. Astagfirullahaladzim, kata teman yang paham jam. 4,5, 450.000. KW berarti? Enggak, 4,5 juta. Astagfirullahaladzim, makin istighfar itu saudaranya, bahkan tambah astagfirullahaladzim juga. Ini harganya pasarannya enggak nyampe 1 juta, bro. Antum tuh ditipu. Tapi kan ini, anak udah selesai akad gitu sama dia, kata pembeli. Enggak, ini namanya ghuban atau ghuban. Ya, membeli barang dengan harga yang tidak pantas. Jauh lebih tinggi dari harga pasaran. Kalau sedikit lebih tinggi sedikit, selama itu masih oke bagi uruf kita, nggak masalah. Ini kan berapa kali lipat? 850.000 untuk 4,5 juta. Bisa 5 kali lipat. Makanya dalam fikih ada namanya khiyar al-ghuban. Yaitu pilihan oleh pembeli untuk membatalkan akad atau membiarkannya. Jadi boleh dia kemudian balik ke penjual jam, kemudian memprotes. Ini jam ini harganya ternyata nggak sampai 1 juta. Kenapa Anda jual ke saya sebegitunya, 4,5 juta gitu. Dan tadi pura-pura didiskon, irit 500.000 apaan gitu kan. Maka boleh dibalikin lagi karena telah ditipu. Nah ini ditipu. Kapan engehnya ditipu? Entaran, nggak langsung di on time di majelis akad, nggak. Entar ketika ketemu orang yang paham baru kena kerasa ditipu. Nah itu yang pertama. Ghuban yang kedua, menjual dengan harga yang tidak sepadan dengan harga beli. Nah ini dari sisi penjualnya, penjual jam tadi. Dia kulakan jam. Nah untuk yang merek ini
modal 700.000, harga pasar 8,5. Namun dijual ke konsumen yang bahlul, ya konsumen bahlul tentang jam nih, nggak ngerti. Dia jual 5 juta karena bagus nih jam nih, produk terbaru, gitu kan. Maka ini harga jual barang dengan harga beli itu kejauhan, lebih dari 2 kali lipat. Ini juga namanya ghuban, memperdaya dan menipu. Ya. Seperti itu ya, khida. Ini termasuk bagian dari khida, kecurangan dan penipuan. Nah, banyak orang membeli hal yang dia sukai dengan mengorbankan kesehatan atau mengorbankan waktu yang berharga. Padahal hal yang dia beli itu enggak ada nilainya, sementara kesehatan dia itu nilainya mahal dan waktu dia juga mahal, valuable. Iya. Misalnya dia dia ikut berkecimpung di komunitas pengganja, orang yang tukang ganja gitu, atau orang yang suka sakau. Demi sakau dia merelakan kesehatannya dan merelakan waktunya. Padahal sakau tidak ada keuntungannya. Bahkan sebagian orang mati gara-gara sakau. Berarti resiko yang dia ambil, kerugian yang menjadi risiko itu sangat-sangat besar dan bahkan bisa lama ruginya. Hanya dengan menggadaikan atau menjual kesehatannya yang dia anggap murah dan waktunya yang dianggap tidak berarti. Dan itu yang terjadi pada kebanyakan orang di zaman media sosial seperti sekarang. Kalau kita perhatikan diri kita, lalainya itu kelebihan. Belajarnya jarang. Murojaahnya sedikit. Bahkan jangankan enggak murojaah, bahkan lupa-lupaan ayat Al-Qur'an. Banyak tuh dari kita seperti itu. Zikirnya enggak banyak. Lalainya banyak, nonton YouTube-nya lebih lama. Nonton filmnya lebih lama. Nonton Koreanya buat anak-anak muda juga banyak lama. Dan banyak hal-hal yang sebenarnya itu telah menggadaikan waktu dan kesehatannya demi hal yang menjadi keinginannya. Ya, tidakkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan dia, kata Allah SWT. Yaitu kata sebagian dari salaf, maknanya adalah orang-orang yang ketika dia pengen sesuatu, itu harus segera didapat. Dia bersyahwat akan sesuatu, pengen segera didapat. Maka ini menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Dan zaman sekarang fitnahnya bukanlah di kesempitan rezeki saja, tapi kemudahan pasar, kemudahan membeli, kemudahan ini itu. Sehingga dengan kemudahan-kemudahan itu, apapun harus segera dan harus dituruti. Ya. Dan kelalaian demi kelalaian karena apa-apa mudah dituruti, itu terjadi. Makanya jangan kira dengan mudahnya handphone, dengan mudahnya kajian-kajian, membuat kebanyakan orang itu akan dengerin kajian. Enggak, antum bisa lihat sendiri bapak-bapak, ibu-ibu. Atau anak-anak kita masing-masing, coba lihat. Ketika kita membuka YouTube Kids aja, lebih banyak mana? Fitur-fitur religius atau fitur-fitur yang murni kartun enggak jelas? Murni kartun. Dan boleh kita introspeksi diri juga. Kita mendidik anak-anak kita untuk zikir dan baca Quran dengan membiarkan anak kita untuk melihat YouTube Kids. Lebih lama mana? Lebih lama melihat YouTube Kids kalau mau jujur. Jadi wasting time itu sudah terasah di zaman sekarang, terutama sejak kecil. Dan itu berbahaya sebenarnya. Namun sebagian dari orang itu enggak mau tahu akan hal ini, dinasihatin enggak mau tahu. Padahal hal-hal seperti ini akan membahayakan buat orang tuanya kelak di akhirat dan di dunia sebelumnya. Ya. Jadi harga waktu ini sangat valuable, jemaah sekalian. Minimal kita itu zikir deh, minimal deh gitu loh. Apa? Minimal zikir atau minimal kita ingat kebaikan deh di hati kita itu daripada enggak jelas ya. Sehingga waktu banyak tergadaikan. Oke lah, kita enggak mengatakan bahwa saya diri anak itu yang paling menghargai waktu di antara jemaah.
Mungkin di antara jemaah ada yang paling Masya Allah menjadikan waktu ini ladang amalan akhirat yang luar biasa, mungkin lebih dari kita. Ya, tetapi kita akan dalam kerangka wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Apalagi untuk anak keturunan kita, dinasti berikutnya, cucu-cucu kita, anak cucu kita yang mana mereka itu will get in trouble kalau misalnya ikut dengan bagaimana anak-anak sekarang. Mereka akan berada di zona yang tidak aman sama sekali. Hanya karena apa? Hanya karena orang tuanya membiasakan mereka wasting time, menghabiskan waktu. Betul, anak-anak itu memang di usianya banyak dibiarkan bermain, tapi terus harus diingatkan oleh orang tuanya untuk senantiasa berzikir dan belajar. Ya, begitu. Karena sekarang ini tidak seperti zaman dulu, Pak ya, Bu ya. Sekarang ini lebih banyak fitur-fitur yang mengalihkan dari akhirat. Jauh lebih banyak dibandingkan dulu. Dan juga mental dan karakter anak-anak sekarang yang memang konsumsi gizinya mereka tidak seperti kita dulu, itu mudah sekali berubah dan mudah terpengaruh dengan media dan apa yang ditonton, didengar dan dijadikan bahan obrolan teman-teman mereka. Maka kewaspadaan dan doa kita itu harus lebih sekarang dibandingkan dengan orang-orang tua kita zaman dulu. Ya, waktu untuk kita dulu di era 80-90-an sama persis dengan era 2020-an. Sama, 24 jam. Tapi semua dari kita merasakan perbedaan yang jauh sekali dengan treatment manusia terhadap waktu sekarang dibandingkan dulu. Betul, memang dulu itu kita masih bisa ngelihat orang-orang di warkop atau mungkin di kedai diem bengong sambil makan rengginang sama teh anget. Itu dulu. Sekarang nggak ada yang kayak gitu. Semuanya sekarang megang handphone. Sekarang itu zamannya menonton reels, Facebook dan YouTube dan semisalnya. Itu yang ditonton, reels. Klip-klip yang kadang-kadang cuma ngelihat buaya lewat doang, itu sampai membutuhkan waktu setengah detik, setengah menit. Habis waktu. Luar biasa. Itu yang kita rasakan jemaah. Itu yang kita rasakan. Bahkan orang-orang tua sekarang pun udah nggak lagi makan rengginang, Pak. Udah nggak makan lagi nggak. Sekarang makan kolesterol juga makan semua dah. Apapun bisa, GoFood semua gampang. Sambil nonton reels YouTube atau nonton atau melihat status para teman-teman. Yang semua teman-temannya juga nggak jelas statusnya. Wallah, habis waktu kita. Habis waktu kita. Ilmu jika kita mengambilnya sepenuhnya, ilmu hanya memberikan dirinya separuhnya. Jika kita mengambil separuhnya, hanya memberikan seperempatnya. Lantas gimana kalau ilmu hanya kita ambil 1/5? Kita nggak dapat apa-apa. Ya, sementara waktu kita 24 jam itu habis Masya Allah. Bukan habis dengan bengong, tapi habis dengan hal yang lebih parah daripada bengong. Kita nggak sadar udah sampai mana berapa video yang telah kita tonton dan tidak ada faedah setitik pun, jangankan huruf, setitik pun faedah kita nggak dapat dari video-video itu. Bukan hanya sehuruf, setitik aja nggak ada faedahnya. Dan sekarang kita lihat tontonan anak-anak kita, titik apa yang Anda dapatkan wahai anak dari faedah? Nggak ada setitik pun. Jangankan sehuruf, jangankan sebaris, jangankan satu paragraf dari faedah. Setitik aja nggak dapat. Yang didapat apa? Joget-joget, baby bass, nyanyian, ini itu. Wallah ya ikhwan, kita ini sedih sebenarnya, tapi mau gimana, ini zaman seperti ini. Kadang anak-anak kita sudah kita jaga, namun kemudian kadang diri kita atau mungkin istri kita atau mungkin tetangga kita yang kemudian nyalain lagu-lagu besar, saya nggak tahu lagu-lagu anak-anak seperti itu. Ya, Masya Allah. Waktu, ya zaman sekarang, waktu. Banyak orang itu penjual dan pembeli. Mereka tidak tahu apa yang mereka jual, value-nya tinggi. Dan mereka tidak ngeh apa yang mereka beli itu kerugiannya dahsyat. Yang mereka jual adalah waktu dan kesehatan. Yang mereka beli adalah syahwat dan kekufuran kadang-kadang. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kemudian dikatakan di sini, maka barang siapa yang sehat badannya dan ia menyibukkan diri dengan pekerjaan yang berat, lalu tidak menyiapkan diri untuk kebaikan akhirat, maka ia ibarat orang yang merugi dalam berdagang. Ini orang yang badannya sehat
dan dia memanfaatkan waktunya untuk pekerjaan berat tapi lupa akhirat. Ini rugi. Rugi seperti orang yang merugi dalam berdagang. Ya. Nikmat sehat nikmat sehat dia manfaatkan. Nikmat waktu dia manfaatkan. Namun yang dia manfaatkan hanya untuk dunia, tidak untuk akhirat. Maka dia menggadaikan, ya, dia telah merugi dengan pergadaian dan perdagangan ini. Maksudnya adalah bahwa kebanyakan orang tidak mampu memanfaatkan nikmat sehat dan waktu luang. Kebanyakan orang di antara kita tidak mampu memanfaatkan nikmat sehat. Sehat jasmani, sehat anggota tubuh, organ tubuh berfungsi dengan baik sebelum menuanya, sebelum merapuhnya. Itu enggak mampu memanfaatkan. Dan juga enggak mampu memanfaatkan waktu luang. Bahkan sebagian orang yang sibuk dengan dunia sampai juga mengatakan betapa nikmatnya punya waktu luang. Yang dari Senin sampai Sabtu kerja, pas hari Ahad selonjoran. Masya Allah, nikmat ya kita kalau misal punya waktu luang, gitu loh. Ya. Padahal Anda hanya untuk dunia menghabiskan waktu. Tapi ketika dapat waktu luang, mengakui bahwa waktu luang itu precious. Waktu luang itu berharga. Hanya saja kalau kita lihat ya jemaah sekalian, di hari Ahad, hari Sabtu, betul rekreasi, alhamdulillah bagus. Namun begini loh, banyak dari manusia walaupun rekreasi itu mereka enggak teringat pada Allah Azza wa Jalla. Enggak ingat. Senin sampai Jumat kerja, Masya Allah. Sabtu atau Ahad kondangan anggaplah. Sabtu akhirnya ajak keluarga jalan-jalan ke kebun binatang. Melihat binatang-binatang, tidak ada resepan di hati bahwa ini semua makhluk Allah. Tidak ada nilai keimanan di rihlahnya. Lalu mau dikemanakan agama ini kalau enggak ada waktu untuk meresapi ayat kauniyah dan ayat syar'iyah. Ya. Jadi kebanyakan orang tidak mampu memanfaatkan nikmat sehat dan waktu luang. Namun mereka cenderung menggunakan keduanya untuk perkara yang bukan pada tempatnya. Sehingga keduanya justru menjadi bencana bagi mereka. Ya, banyak orang sekarang memanfaatkan kesehatan dan waktu luang untuk hal-hal yang tempatnya itu bukan di situ. Jangan di situ tempatnya, yaitu dunia jangan ditempatkan di hati. Kalau dunia sudah ditempatkan di hati, maka dunia akan memperbudaknya. Dan perbudakan dengan dunia itu tidak akan memberikan apa-apa kecuali pengkhianatan dan akhir yang buruk. Ya, maka disebut oleh Nabi SAW yang seperti itu orang mencari jabatan, cari bi'sal Fatimah, seburuk-buruknya penyapihan. Fatimah di sini maksudnya bukan nama orang, tapi bi'sal Fatimah, seburuk-buruknya penyapihan. Siapa orang penyapihan? Orang yang disapi, manusia yang disapi, yang paling buruk, paling sengsara, yaitu orang yang mencari jabatan dan dunia. Ketika dunia hilang darinya, jabatan lepas atau tidak bisa digapai, kegalauannya itu melampaui jauh daripada kegalauan bayi yang sedang disapih. Ibu-ibu pernah merasakan ketika menyapih anak sebelum usia 2 tahun atau pas usia 2 tahun. Melatih dan mentraining anak untuk tidak ketergantungan dengan air susu ibu. Itu kan butuh waktu. Dan anak akan merasakan sengsara, nangis, nggak biasa ini. Bahkan bisa semalaman itu tidak mau tidur. Ngasih jangan karena nanti kebiasaan. Dikasih air susu ibu juga ibu yang nggak mau, jangan. Biarin aja dia nangis. Lihat bagaimana. Anak ini merasa dirugikan dan ibu pun nggak bisa tidur. Bapak pun ngomel-ngomel karena udah capek kerja pagi, ini malam kayak gini pula, ya kan? Banyak kerugian. Begitu pula dengan orang yang menghabiskan waktu untuk mencari dunia saja. Maka ketika dunia itu nggak didapat, jabatan itu dicopot atau tidak didapat, maka seburuk-buruk penyapihan, kegalauannya itu lebih daripada kegalauan balita itu. Ya. Jadi dunia itu tempatnya bukan di hati.
Dunia kalau mau direngkuh tempatnya cuma di tangan. Yang mana tangan itu mudah untuk melepehkan. Lah, dah selesai dah, gampang. Tapi kalau udah masuk ke hati, artinya darah ini kan ke seluruh anggota tubuh. Terpompa di hati, di jantung, maka seperti seluruh anggota tubuh bekerja demi dunia, dibudak oleh dunia. Ya. Jadi nikmat sehat dan nikmat waktu luangnya hanya untuk dunia, dan itu tidak ada artinya di akhirat apa-apa. Seandainya mereka mau menggunakan keduanya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang pada hal-hal yang sesuai pada tempatnya, niscaya itu menjadi kebaikan yang luar biasa baginya. Ibnul Jauzi mengatakan rahimahullah, ada orang yang sehat fisiknya, namun ia seakan tidak memiliki waktu untuk persiapan akhirat karena sibuk dengan urusan ma'isyah, yaitu penghidupan. Ma'isyah, penghidupan, nafkah, uang, kebutuhan, perabotan, rumah, KPR, cicilan, itu hidup, buat itu tuh hidup tuh. Ya bukan berarti kita enggak memperhatikan itu, bukan. Tetapi waktu demi itu semua. Sehat untuk itu semua. Ini perbudakan yang luar biasa sebenarnya. Apalagi kalau seseorang diperbudak oleh syahwat hutang. Pokoknya enggak hutang, enggak hidup. Hidup untuk hutang. Na'udzubillah min dzalik. Ketika udah enggak ada hutang, dia cari cara gimana cara punya hutang. La haula wala quwwata illa billah. Cicilan motor selesai, harus cari apa? Beli mobil lah, kredit mobil. Cicilan kredit mobil selesai, langsung habis itu apa? Kredit rumah. Rumah udah selesai, kredit apa lagi, akhi? Apalagi hutang yang akan membebani antum di hari akhir nanti. Ya, sehat fisik, tapi sibuk untuk ma'isyah. Akhirnya sibuk capek kerja untuk menambali hutang-hutangnya. Itu sehat fisik. Waktu ada, tapi bukan buat akhirat. Buat perbudakan penghidupan dunia. Ini bukan berarti nafkah itu, nafkah bagus, tapi banyak orang sekarang cari nafkah bukan demi akhiratnya, bukan. Tapi memang diperbudak oleh dunia. Kemudian apabila, dan ada juga yang punya cukup waktu namun fisiknya tidak sehat. Waktu ada, fisiknya enggak sehat biasanya. Ini biasanya orang-orang pensiunan, ya enggak sehat, ya mau kemana-mana agak susah, makan banyak pantangan, marah sedikit darah tinggi, kemudian gemeteran, ya. Tapi waktunya banyak gitu loh. Ada orang punya cukup waktu, namun fisiknya tidak sehat. Ini ada kekurangan, tapi seenggaknya dia punya waktu yang panjang untuk zikir, nuntut ilmu dan lainnya. Apabila kedua kondisi ini berkumpul pada diri seseorang, yaitu sehat, iya. Waktu luang, iya. Maka perasaan malas akan lebih mendominasi daripada ketaatan pada Allah. Sehat, iya. Liburan, iya. Libur enggak sekolah, enggak kuliah, enggak kerja karena hari Ahad. Kenapa hari Ahad pagi motor dan mobil di jalanan lebih sepi? Ayo, antum tahu sendiri. Kalau diperiksa masih banyak yang masih tidur. Karena apa? Kosong kok, libur. Ya. Kadang baru bangun jam 8. Gimana tuh ya? Karena perasaan malas ketika kedua ini berkumpul. Waktu luang ada, enggak ngapa-ngapain kan? Sehat iya. Malas. Mulai muncul tuh. Lebih dominan dibandingkan ketaatan pada Allah. Makanya dua nikmat ini nih memperdaya nih, banyak orang terpedaya. Maka orang yang seperti ini merugi. Kesimpulannya bahwa dunia adalah ladang untuk negeri akhirat. Di dalamnya terdapat perdagangan yang akan kelihatan labanya besok di akhirat. Laba itu kelihatan nanti. Ya, iming-iming boleh ada. Tetapi eksistensi laba nggak bisa sekarang. Seseorang yang tergesa-gesa untuk merengkuh laba segera, maka dia tidak akan bertahan lama.
Orang kalau berdagang nih, pengen cepat-cepat beruntung, pengen cepat-cepat kaya, enggak lama dia dagangnya. Ya, ada beberapa individu yang karakternya itu dagang semuanya dicoba. Bulan ini dagang es doger. Nanti tahun depan pindah lagi. Dagang ketoprak. 6 bulan kemudian karena capek dagang ketoprak, nguleknya capek, akhirnya dia dagang gulali. Gak ganti, tiap tahun mungkin 2 atau 3 kali perdagangan diganti. Gak ada yang stabil dan utuh gitu, gak ada. Boleh dipastikan ini karena apa? Karena ketidaksabaran dia. Seperti orang-orang yang mengejar dunia, kesabarannya itu pendek. Karena pengen cepet-cepet syahwatnya itu tertuntaskan segera. Yang mana setelah tertuntaskan, dia pengen apa lagi? Ada lagi manusia seperti itu. Dan pada akhirnya dia nggak dapat laba apa-apa. Makanya nggak ada orang yang setiap per 4 bulan pindah kerja atau pindah job atau pindah dagangan. Nggak ada yang beruntung. Nggak ada yang kaya yang kayak gitu, nggak ada. Ya. Beda kalau udah mapan, kemudian setelah itu dia buka cabang. Nah ini beda. Tapi untuk sampai mapan dan berlaba tinggi itu memerlukan proses dan waktu. Amal soleh itu begitu. Kalau misalnya kita diiming-iming gini, sedekahlah 10.000, ntar bakal Allah kasih 100.000. Kan jadi mindsetnya apa? Nagih. Nih sedekah 10.000. Jajal nanti. Kok nggak dapat ya 100.000 ya? Hari kedua nggak dapat, hari ketiga nggak ada 100.000. Karena ketergesa-gesaan untuk mendapatkan laba dan ganjaran itulah yang membuat dia akhirnya nggak puas, akhirnya nggak istiqomah. Oke, orang-orang ahli ibadah itu harus sabar. Orang-orang yang dunia ini dijadikan ladang untuk akhirat itu harus sabar. Enggak harus semua laba itu tertunaikan sekarang. Bahkan kalau bisa jangan sekarang. Bahkan sebagian dari pebisnis yang sukses, enggak semua laba sekarang harus dihabak sama dia. Kadang ada laba diinvestasikan demi laba berikutnya. Subhanallah. Ya, begitu. Dan waktu dan ibadah dalam waktu dunia ini adalah investasi akhirat. Ya, ibadah adalah investasi. Dan seorang yang rajin beribadah adalah investor. Dia menginvest labanya sendiri yang akan dikelola oleh Allah Azza wa Jalla berupa pahala yang besar di akhirat dan tidak ada pengkhianatan dari Allah Azza wa Jalla. Beda dengan investor dan juga kemudian ada pengurus dari manusia yang mengurusi investasi dia. Ada posibilitas kecurangan, penipuan, kezaliman, itu mungkin. Tapi Allah tidak akan berbuat seperti itu. Ya. Dunia adalah ladang untuk dunia akhirat. Di dunia terdapat perdagangan yang akan kelihatan labanya besok di akhirat. Ibu-ibu yang mau bertanya nanti bisa ya, dipersiapkan pertanyaannya Bu ya. Baik, lanjut. Siapa saja yang mampu menggunakan waktu luangnya dan saat sehatnya untuk taat kepada Allah, maka dialah orang yang berbahagia. Dan siapa saja yang menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah, maka dialah orang yang merugi. Sekarang bapak-bapak atau ibu-ibu banyak yang sudah pensiun atau usia pensiun atau 40 ke atas dan semisalnya. Yang mana baru mendengar atau mungkin baru ikut dengan pengajian yang memang to the point baru-baru ini, maksudnya tahun-tahun ini. Dahulu mungkin mengenal pengajian itu yang ngumpul, tahlil, wiritan, bacaan, kemudian ustadz datang dan cuma ngingetin dikit, kemudian bacaan lagi. Dan pulang-pulang intinya ngasih berkat. Mungkin dulu seperti itu. Habis waktu, baik. Apa yang Anda dapatkan? Berapa titik dan berapa halaman? Enggak banyak sih. Baik. Maka sekarang ini coba betul-betul nutut ilmu itu sistematis, benar, sesuai ke arah yang benar gitu loh. Dan terasa bedanya.
Terasa bedanya. Sebagaimana orang yang dahulu kala banyak menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia, sekarang baru ngeh. Akhirnya dia habiskan untuk hal yang bermanfaat, kerasa bobotnya hidup ini. Betapa value-nya itu tinggi hidup ini. Untuk akhirat. Segala kehidupan, kalau cuma untuk dunia, maka bobot dan value-nya itu rendah. Tapi ketika hidup kita, bobot dan value-nya untuk maslahat akhirat, maka itu selalu tinggi, insyaallah, selalu tinggi. Selalu. Taib. Jadi bahagia jadi kita. Dan siapa saja yang menggunakan waktu dan kesehatannya untuk bermaksiat kepada Allah, maka dialah orang yang merugi. Karena waktu luang itu akan segera disusul dengan kesibukan, dan sehat itu akan segera disusul oleh sakit. Misal, kalau kita punya hari libur, Sabtu atau Ahad, kalau kita tidak manfaatkan untuk silaturahim misalnya, kapan lagi gitu loh. Ada waktu kosong, nggak dimanfaatkan untuk hal yang hanya bisa dilakukan saat itu. Lalu kapan lagi? Rugi dong nanti. Ya, kalau misalnya nggak dilakukan, rugi. Sekarang kenapa banyak anak-anak muda nggak kenal sama saudara-saudaranya? Kenapa coba? Ada anak muda nih sekarang, banyak yang nggak kenal sama saudara-saudaranya, paman, bibi, sepupu, nggak kenal. Ini bukan masalah jarak ya, bukan masalah jarak sekarang. Karena merantau bukan masalah itu lagi sekarang. Karena nggak memanfaatkan waktu. Anak-anak muda nih sekarang tuh memanfaatkan waktu bukan untuk hal yang bermaslahat untuk mereka. Lebih prefer apa? Main game dibandingkan ngumpul dengan saudara. Bahkan lebaran pun masa-masa mungkin kesempatan silaturahim, anak-anak muda ini lebih prefer apa? Kongko bareng teman-teman mereka. Dan main game bareng di warung-warung kopi. Sementara orang-orang tua mereka dan mungkin saudara mereka ngumpul di rumah sehingga nggak kenal sama mereka. Jadi banyak ini sekarang generasi yang kok lebih memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang sebenarnya itu merugikan mereka dan nggak menguntungkan. Akhirnya Senin lagi, ya aktivitas lagi. Sabtu Ahad, biasanya umumnya orang-orang libur nggak dimanfaatkan untuk apapun, melainkan udah istirahat, terbahan di rumah, ngorok dan seterusnya dah, kelas. Nggak perlu dengan apapun. Ya, nggak ada manfaatnya 2 hari itu kadang-kadang. Kalaupun dia rihlah kemana, itu pun kadang-kadang dipenuhi dengan maksiat atau hal-hal yang tidak manfaat. Iya, ini banyak terjadi. Dan waktu luang akan segera diganti dengan kesibukan. Jadi gunakan waktu luang dan masa sehat akan segera disusul dengan sakit pada waktunya. Sedangkan datangnya masa tua benar-benar akan menyebabkan hilangnya kedua nikmat itu. Datangnya masa tua benar-benar akan menyebabkan hilangnya nikmat waktu luang atau nikmat kesehatan. Dan itu bapak dan ibu mungkin merasakannya. Terutama masalah kesehatan. Mungkin waktu luang, banyak yang punya waktu luang karena pensiun dan mungkin sudah tinggi jabatannya sehingga nggak perlu banyak ke lapangan. Tetapi kesehatan ini yang memang meredup. Sesehat apapun orang tua nggak bisa sama dengan anak muda, nggak bisa sama. Karena jasad kita sendiri sebenarnya nggak betah untuk lama-lama di dunia ini. Jasad kita sendiri nggak betah. Kekeriputan itu adalah salah satu bukti bahwasanya kita nggak lama di dunia ini. Iya. Sehingga kita harus bersiap untuk menuju Allah Azza wa Jalla dan mempertanggungjawabkan amalan kita. Pentahqiq yaitu At-Tibi, salah satu ulama, menegaskan Nabi SAW pernah memberikan permisalan dengan seorang pedagang yang memiliki modal. Lalu ia mencari keuntungan dengan tetap menjaga keutuhan modalnya. Maka kiat yang harus dijalani adalah dengan memperhatikan orang yang akan diajaknya bekerja sama dalam bisnisnya. Jadi gini, ada seorang bisnismen,
dia punya uang, dia punya modal, ya, dan dia pengen dengan uang ini jangan sampai dianggurin, jangan diaurin. Bisnismen itu kayak gitu mikirnya, uang itu jangan dianggurin, didiemin gitu aja, tapi jangan juga diaurin. Itu mental bisnis tuh. Nah, mohon maaf, beda dengan sebagian dari kita, mental bawahan. Ya. Uang dianggurin, tabung. Enggak diinvestasiin. Atau diaurin, beli. Nah, ada yang super konsumtif, ada yang afrit, bakhil, medit, pelit, enggak ada keluar. Ya. Tadi sebagai mental businessman uang jangan dianggurin, dibiarin gitu aja, jangan. Tapi jangan juga diaur-aurin, melainkan dimanfaatkan. Kalau bisa tanam saham atau modal diputer. Ya. Jadi ada pedagang atau businessman, dia punya modal, punya uang. Lalu ia pengen mencari keuntungan supaya uang ini bisa menghasilkan, gimana caranya? Maka dia perhatikan siapa yang bisa saya ajak kerjasama dalam bisnis saya. Ya. Pasti dia demi modal ini supaya bertahan, bahkan kalau bisa punya untung, itu pasti dia akan memperhatikan siapa partner kerjanya, siapa partner bisnisnya, siapa orang yang dia kelola, siapa orang yang dia pekerjakan. Itu harus diperhatikan, nggak sembarangan. Ia juga harus senantiasa jujur dan bersikap cerdas agar tidak tertipu. Sementara kesehatan fisik dan waktu luang adalah modal pokok. Nah, di sini ibaratnya kita nih manusia, Allah kasih modal. Apa modalnya? Waktu dan sehat. Antum kalau misalnya kita jadikan partner hidup kita, yaitu amalan dan perbuatan kita adalah yang menghabiskan waktu dengan sia-sia dan yang akan mengeroposkan kesehatan kita secara sia-sia, maka ini ibarat pedagang, bisnismen, punya kekayaan, duit banyak, dia pengen investasi, tapi rekan kerja yang dia rekrut adalah pengkhianat. Dan karyawan yang dia rekrut tanpa seleksi sama sekali, yang penting ambil dah. Akhirnya apa? Tiba-tiba gudang isinya hilang, karyawan hilang, dan udah habis modal habis, tidak ada bekas, yang ada bekas kerugian saja. Nauzubillah min dzalik. Maka seperti itu. Maka waktu luang dan kesehatan ini modal besar, dan alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Ta'ala hal itu. Waktu selalu sempurna. Ya, tidak ada cacatnya dia. Ya begitu-begitu aja. Tapi kalau kesehatan tidak full. Karena boleh jadi kita sehat dalam bentuk umum, tetapi ada beberapa organ kita yang memang bermasalah, itu bisa terjadi. Orang kalau misalnya pun sakit perut, kita temannya, sehat antum? Sehat katanya, padahal dia sakit perut. Kita kan sekarang kan rata-rata kan ketika kita salaman, gimana Pak? Sehat Pak? Pasti jawabannya sehat insyaallah. Padahal baru kemarin dari rumah sakit berobat, gitu loh. Ya, umumu juga gitu. Gimana kabarnya Bun? Gimana? Baik Pak. Alhamdulillah baik. Ya, padahal pincang. Tuh. Kesehatan itu bisa bercacat, tapi tetap disebut sehat. Dan waktu tidak bisa disebut bercacat. Ya, karena selalu Allah sediakan sempurna buat antum. Gak ada siang kita itu seperti malam, gak ada. Ya, Masya Allah ini siang hari, tapi kerasa malam enggak, biasanya siang-siang, malam-malam, waktu-waktu, nah gitu, sempurna. Maka jangan sia-siakan itu, wallahu a'lam. Taib. Cukup sampai sini insyaallah materi. Jika ada pertanyaan dari ibu atau bapak, dipersilakan, ibu-ibu. Tafadholi jika ada pertanyaan dari ibu-ibu. Enggak ada, Bu? Atau lagi mikir, ada apa enggak? Lagi mikir mau nanya apa enggak ya? Ayo. Hah? Mic-nya mati.
Sini aja Bu, ditaruh sini nanti biar di pakai kertas. Atau pakai emang pakai kertas mereka nulisnya Bu atau pakai WhatsApp atau gimana? Yang pakai WhatsApp dikirim aja langsung. Ya. Baik. Ada pertanyaan di sini Ustadz. Bismillah Ustadz. Bagaimana dengan kondisi suami ana yang masih bekerja di lembaga ribawi, sedangkan untuk pindah beliau belum mendapatkan pekerjaan lain dan masih ada kewajiban untuk membiayai anak dan keluarga? Apakah rezeki yang kami dapat menjadi haram? Jazakallah khair. Taib. Bekerja di lembaga ribawi, apapun itu, walaupun sebagai satpam, maka itu pekerjaan haram. Pekerjaan haram dan gajinya pada asalnya gajinya haram. Lalu bagaimana status nafkah untuk anak istri? Dilihat di sini. Yang sahih, yang pasti suami tersebut jika memang murni uangnya dari hal itu, yaitu gaji dari lembaga ribawi itu, berarti kan haram. Maka apa yang dia kasih ke anak istrinya itu adalah uang haram dan tidak sah sebagai nafkah. Tidak sah sebagai nafkah secara fikih, ya. Adapun bagi istri, apalagi anaknya, dilihat. Kalau istri ini memiliki kekayaan, ya, dan kemandirian secara ekonomi, kemandirian secara finansial, maka istri ini menolak nafkah suaminya dengan alasan ini harta haram. Ya, ke anak aja nggak apa-apa, karena anak belum bisa menafkahi dirinya sendiri. Ini kalau istrinya punya kekayaan dan independensi dalam urusan finansial, misalnya mungkin punya warisan banyak dan punya kontrakan berapa unit sehingga untuk makan dirinya itu cukup dengan hasil pribadinya. Maka si istri ini nggak boleh menerima nafkah suaminya karena itu haram dan dia punya rezeki sendiri. Oke, gitu ya. Adapun kalau istri ini nggak punya penghasilan tetap atau mungkin nggak punya independensi dari segi finansial, maka istri ini tergolong dikiaskan dan disejajarkan keberhakannya seperti fuqara dan masakin. Maka boleh dia menerima uang tersebut, nafkah tersebut dari suaminya, tapi hanya dikonsumsi dan dimanfaatkan untuk hal yang primer dan sekunder. Primer itu darurat rumah tangga dan sekunder itu hajat. Ya, begitu boleh. Karena posisinya diserupakan dengan orang-orang fuqara masakin yang tidak punya penghasilan. Maka boleh. Anak juga begitu. Anak juga begitu, kecuali kalau anaknya dia memang punya kekayaan independen. Seperti misalnya anak itu lomba kemudian dapat hadiah 1 miliar, maka anak ini tidak memakan nafkah dari bapaknya karena uang dari bapaknya itu haram pada asalnya. Begitu Bu ya. Tapi saya pikir kayaknya anak dan istrinya belum punya independensi keuangan, sehingga silakan dia memanfaatkan dari suaminya itu, tapi secara fikih suaminya dianggap tidak sah dalam menafkahi. Dan urusan belum punya pekerjaan lain atau belum ada ganti itu urusan lain.
Resign mah resign aja. Mungkin setelah resign Allah bukakan hal lain dari pekerjaan yang halal. Iya. Banyak kok ikhwan-ikhwan kita yang tadi bekerja di tempat yang bersubhat atau ribawi, kemudian akhirnya resign dan mencari pekerjaan lain yang halal. Banyak kok yang Allah bukakan pintu mereka, gitu loh. Dan pasti Allah bukakan, karena dalam sebuah hadis disebutkan barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah Ta'ala, abdalahullahu khairam minhu bimma taraka. Allah Ta'ala akan menggantikan ya buat dia sesuatu yang lebih dari yang dia tinggalkan. Begitu, harus husnuzan sama Allah. Jangan suuzon kayak gitu sama Allah. Allah yang akan rezekikan dia, bukan dia. Ya begitu, wallahu a'lam. Baik, ada lagi Ibu-ibu? Enggak ada. Oh, ada. Pakai kertas juga enggak apa-apa, di foto sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak, Bapak dulu silakan. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa Pak, itu buat di live streaming itu. Enggak, bukan buat di sini, enggak apa-apa. Pakai aja Pak. Ya. Silakan Pak. Saya mau bertanya, saya sekarang ini sudah pensiunan. Alhamdulillah. Bagaimana cara mengatur waktu supaya dapat berhasil dunia akhirat menurut pandangan Islam? Sekian, terima kasih. Sama-sama Pak. Jazakallah khair. Ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan Bapak dalam masa atau setelah pensiun memiliki waktu yang lebih luang untuk bersendiri dengan Allah Azza wa Jalla, maka mengatur waktu saya harap mungkin lebih mudah insyaallah, karena dari segi aktivitas tidak seriuh dahulu kala. Dan yang bisa mungkin sebagai tips dan saya sarankan, yang pertama, mulailah dengan merutinkan zikir-zikir dan doa yang ada syariatnya. Ya, seperti zikir pagi petang. Itu dirutinkan, kalau bisa perlahan-lahan dihafalkan. Dan itu dilakukan setelah subuh dan setelah asar atau sebelum maghrib. Apa Bapak sudah ada buku berzikir pagi petang Bapak? Alhamdulillah. Jika itu sudah Bapak lakukan secara rutin, maka itu kabar gembira bahwa saya itu gerbang untuk menuju keteraturan berikutnya insyaallah. Berikutnya, usahakan memiliki porsi baca Quran yang itu sesuai kemampuan Bapak. Bapak lebih tahu tentang diri Bapak. Dan kalau bisa, setelah setiap sholat fardu misalnya, Bapak memberikan waktu untuk diri sekian halaman Al-Quran. Nggak harus banyak, nggak harus, tapi konsisten terlebih dahulu. Boleh Bapak menyediakan tempat khusus di rumah, di pojok tertentu atau di kamar tertentu, untuk menghabiskan waktu berdua dengan Allah Azza wa Jalla dalam rangka beribadah dan zikir. Itu dahulu para ulama salaf, mereka di rumah mereka masing-masing ada spot khusus untuk berta'abbud dan ibadah. Ini merupakan tradisi ulama, kebiasaan dari zaman salaf. Mungkin ada kamar khusus misalnya, atau spot tertentu yang di situ Bapak punya sajadah, taruh situ, disitulah udah Bapak ibadah terus di situ. Dan seseorang akan diwafatkan oleh Allah sesuai dengan kebiasaan dia. Maka kalau misalnya kita berharap husnul khatimah, apalagi di usia senja, maka mulailah pembiasaan, bukan pembanyakan, tapi pembiasaan rutin. Enggak apa-apa, enggak terlalu banyak, tapi yang penting rutin. Pembiasaan itulah yang Allah Ta'ala nilai. Orang ini insya Allah punya khatimah yang baik. Kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan sesuai dengan endingnya dan akhirannya. Dan seseorang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Maka pembiasaan itulah yang paling utama. Ya begitu. Jadi saran saya,
berikan spot khusus di rumah ya untuk Bapak beribadah rutin di situ pada waktu-waktu yang memang dirutinkan. Ya, kalau masih usia muda kan agak sulit Pak, karena apa ya? Banyaknya keinginan. Sekarang kita pengen ke akhirat aja. Ya, karena bebannya ya tinggal bagaimana dosa-dosa kita dihapus dan juga bagaimana amalan kita terima, kan itu fokusnya kita sekarang. Maka mindset dan juga pembiasaan itulah yang semoga Allah mudahkan untuk Bapak dan juga kita semua sehingga bisa menggapai ridha Allah Azza wa Jalla. Ya, zikir pagi petang dan juga bacaan Al-Qur'an. Syukur-syukur kalau misalnya Bapak menyempatkan diri membaca beberapa kitab terjemahan dari karya ulama berkaitan dengan tazkiyatun nufus. Seperti kitab mungkin boleh saya rekomendasikan misalnya Fawaidul Fawaid karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah misalnya. Kitab Ad-Da' wa Dawa karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kitab-kitab yang melembutkan hati sehingga kita ketika nanti menghadap ke Allah Azza wa Jalla dan menghadapi kematian dalam keadaan hati kita lembut. Husnul khatimah. Sehingga kita dicabut dengan cara yang lembut. Iya, seperti itu. Ya, kitab-kitab berkaitan dengan dosa dan penghapusannya itu penting sekali untuk masa-masa ketika kita itu ingin dekat sama Allah Azza wa Jalla. Ya, begitu Pak. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi inspirasi untuk kita semua insyaallah. Amin. Ya, sama-sama. Ya, ini ada pertanyaan oleh Ummahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadapi masa sekarang ini rasanya sulit. Anak-anak bisa steril dari gadget. Ya, susah memang. Apakah ada channel yang bisa direkomendasikan yang aman untuk anak? Saya bukan pemerhati ini ya. Wallahu a'lam, saya nggak bisa tahu channel yang aman apa ya. Channel yang aman insya Allah channel saya Bu. Asal dia isi itu insyaallah isinya video kajian doang, nggak ada kartun, nggak ada musik, insyaallah nggak ada. Ya, cuman itu doang kayaknya yang saya rekomendasikan. Tapi itu untuk yang dewasa ya. Untuk anak, saya bukan pakarnya untuk rekomendasi hal ini, tapi kita tahu lah ibu-ibu yang lain mungkin lebih bisa rekomendasikan. Ya, bisa disarankan ke nomor ini ke ibu ya, tanya teman-teman di sini. Apa sih yang buat anak-anak gitu loh. Ya, saya kan tahunya cuman Roja Ceria, cuman tahunya YouTube, YouFit Kids, apa namanya. Karena saya nggak nonton buat anak-anak juga, jadi bingung juga apa itu. Malah saya lebih tahu Baby Bus aja malah ya. Itu pun karena pengaruh tetangga dan semisalnya ya. Wallahu a'lam. Channel untuk anak-anak saya wallahu a'lam. Kedua, bolehkah anak main PlayStation bola dengan dibatasi waktunya? Saya bingung jawabnya gini. Siapa di antara kita yang gak pernah main PS dulu? Zaman-zaman dulu ya main PS, main game buat dan seterusnya. Gini loh. Pada asalnya permainan dengan makhluk bernyawa itu gak boleh Bu ya. Pada asalnya Bu ya. Ya. Sekarang kalau bisa, kalau memang cari game yang tidak memiliki unsur memainkan peran makhluk hidup gitu di gambarnya, kalau bisa. Ya. Puzzle kemudian apa ya? Kayak Tetris zaman dulu, tapi kan zaman sekarang gimana ya? Puzzle seperti itulah. Itu boleh. Walaupun di game tersebut kadang ada muncul mungkin pernak-pernik wajah-wajah, itu kan cuman hiasan doang. Tapi yang penting inti gamenya itu bukan ke orang. Jadi game-game yang sifatnya adventure itu kadang-kadang ke orang, zombie dan semisal itu jangan. Ya, bola itu juga sebenarnya jangan sebenarnya. Ya. Karena bola di YouTube dan TV banyak iklan. Oh, jadi anaknya suka bola mungkin ya. Tapi kalau bola di YouTube dan TV, kalau bola di YouTube ibu bisa beli paket YouTube Premium ya. Saya bukan dagang ini, tapi YouTube Premium ada gitu. Jadi nggak ada iklan insyaallah. Iya. Coba untuk safety-nya itu tanpa iklan. Allahu a'lam.
Kemudian bacaan zikir pagi dan petang apakah harus urut seperti di buku zikir pagi petang? Tidak harus urut, tidak. Enggak begitu, enggak harus urut. Dan tidak harus diawali ayat kursi, enggak harus, tapi lebih afdol diawali dengan Al-Qur'an, ayat kursi 3 surat terakhir. Namun kalau Anda memulai dengan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, fadhil silakan. Mau dimulai dengan Allahumma inni asbahtu usyiduka wa usyidu hamadatal rasyik, boleh. Mau dimulai dengan astagfirullah wa atubu ilaih, apapun itu random enggak masalah. Acak enggak masalah. Ya, jadi jangan kira bahwasanya urutan itu adalah kemestian, tidak. Ya, tidak. Ya, jadi boleh dimulai dari mana? Apalagi kalau misalnya dia lewat hafalan. Kan lewat hafalan enggak mesti urut. Seingatnya dia aja, enggak masalah. Jadi jangan persangkakan bahwa saya kalau enggak urut enggak afdol, enggak. Tapi lebih afdol diawali dari Al-Qur'an, yaitu ayat kursi dan 3 surat terakhir. Taib. Oke, begitu ya. Cukup insyaallah. Ya, silakan Bapak, silakan fadhil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Dia punya usaha. Ya. Usahanya selalu berkembang di rumah makan istilahnya misalnya. Sedangkan untuk pengembangan usahanya itu masih ribawi misalnya Ustaz. Nah, sedangkan dia termasuk orang baik juga, selalu menaktir makan. Ya, untuk usahanya itu mendekati ribawi maksudnya gimana Pak? Jadi untuk modalnya itu masih pinjam ke bank gitu Ustaz. Oke. Untuk pengembangannya itu. Nah, sementara kita sebagai saudaranya sering diundang makan atau misalnya kita datang ke rumahnya, kebetulan dekat rumah makannya kita disuguhin dengan makan itu. Ya. Apakah itu kita juga termasuk makanan haram Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak punya saudara, saudaranya itu punya usaha yang berkembang, bisnis makanan atau restoran semisal itu. Dan tapi Bapak tahu bahwasanya modal yang dipakai oleh saudara itu berasal dari pinjaman dari bank ribawi. Dengan ada klausul ribawi, denda keterlambatan dan semisalnya gitulah ya. Apakah usaha orang itu halal? Kita katakan usaha orang itu halal. Ya, halal. Karena masalah ribanya itu adalah di masalah cara minjemnya dia aja. Bukan di masalah uang yang dia dapatkan dari pinjaman. Sehingga berangkat dari itu ketika usaha dia dosa besar, berat dosanya besar. Hanya efeknya itu enggak ke dagangannya, enggak. Maka dagangannya tetap halal. Ya, dan juga penghasilannya halal, cuman dari segi keberkahan mungkin kurang. Ya. Dan adapun kalau Bapak diundang olehnya, maka halal, enggak masalah. Makanan enggak masalah, restoran enggak masalah. Kalau makan di situ bayar juga enggak masalah. Yang masalah enggak bayar. Nah, itu yang enggak masalah. Nah, kalau Bapak kemudian diundang gratis atau dia ngundang ke rumah dia, acara arisan atau apa, maka pada asalnya itu semua enggak masalah. Dan Bapak dapat hadiah dari dia enggak ada masalah. Karena masalah dia hanya di akad peminjaman. Itu enggak berefek ke berikutnya, enggak. Hanya mandek di dianya aja, dosa dianya aja. Adapun kalau kerja di situ, itu kan berarti kan dia yang memproses ribanya gitu loh. Dan dia mendapatkan benefit dari proses ribawi itu. Nah, ini beda kok ini. Berbeda, wallahu a'lam. Begitu, Pak. Ya, semoga manfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.